Saya profit hari ini. Profit? Sekitar 10%-an lah. 1,5 bulan ya. Sini belum sebulan kan, udah menghasilkan 20%. Sampai hari ini itu malah udah profit 11.500-an pip. Hasilnya gimana Pak? Mungkin 300%. Ya 300%. Gimana ceritanya pertama kali terjun ke dunia trading? Udah berapa lama kenal sama industri trading Pak? Pertama kali trading tuh karena apa? Kayak kita cerita dikit ya Mas. Iya. Kayak awal tuh 2019 2020 Pak. Nah di situ mulailah trading di situ 2020. Hasilnya gimana? Pokoknya nabung 4 tahun lenyap lah di situ. Lenyap itu pokoknya semua Pak. Mau ngebalikin kekalahan yang lama itu. Ketemulah sama salah satu motivator yang ngajarin trading saham. Nah dari situ mulai trading saham 2016. Tentunya pasti jatuh bangun ya, profit loss yang pasti loss. Kemudian loss terbesar itu pertama rasain di 2019 setelah 3 tahun. Dia bilang buy gitu, buy. Oh ngikutin arah? Dia bilang buy ya, buy ke sell ya, bakal tembus 2.000. Ya udah buy, 1.900 ribu buy. Buy gak pakai stop loss kan? Akhirnya buy. Top up lagi beberapa kali. Top up ngarepin dia baik kan? Iya. Akhirnya loss, sempat kena mental juga kan? Gak berani trading. Saya kan punya uang nih, saya juga pengen uang saya ini bekerja untuk saya, kayak bisa melipat gandakan uang gitu. Cuma pas saya masuk saham, ternyata saham-saham yang saya beli tuh gak sesuai ekspektasi saya. Bukannya profit, malah turun terus. Yang ada justru turunnya malah turun banget. Cabut lah dari saham, keluar. Udahlah gue stop ngikutin ini udah. Pas marketnya sepi itu ya udah mulai deh coba ke forex deh gitu. 2024. Kan mungkin selama berapa ya 3 tahun itu kan saya kan trading pakai cara saya sendiri. Nah setelah 2 kali hancur itu mungkin ya saya udah nggak percaya sama diri sendiri. Harus cari orang lain lah. Nah pas ketemu TF saya lihat Pak Tito tuh ngomong tentang probabilitas. Wah ini cocok nih sama saya nih. Apa itu trading for living apa segala macam. Kok ada orang bisa hidup dari itu gitu? Saya mulai lagi baru-baru ini bahkan di tahun lalu. Tapi metodenya tuh masih acak-adut lah. Dari semua pola saya pelajarin. Bersyukur banget ketemu sama ini Traders Family. Nah jadi di situ saya mulai menemukan bahwa cara trading yang benar-benar baku tuh awalnya di TF. Ada satu ketika itu saya salah lot. Jadi yang tadinya saya sudah profit cukup banyak, habis tuh. Jadi semenjak salah lot itu, akhirnya saya tidak trading dulu. Karena menurut saya ya sudah, saya udah tak paham bahwa memungkinkan loh untuk trading forex menguntungkan. Nah begitu melihat rencananya Trader Family untuk ke depan termasuk dengan TFF-nya, saya merasa oh berarti ini saatnya nih. Karena kan yang kita nggak punya di Indonesia ya, itu wadahnya. Bukan nyari alasan ya, cuman saya juga kan kerja juga Pak. Kadang kan ada saya keluar kota kemana gitu. Kadang kalau untuk saya mungkin apalagi yang kerja, kalau trading mandiri itu kayaknya kurang ini Pak ya, kurang cocok. Pas lah sama situasi Bapak. Iya situasi saya gitu. Kalau rapat juga kan saya nggak bisa juga gitu kan. TF lagi cetak trader kan, masih cetak analis kan saat itu kan. Tertarik juga, menarik juga itu kan. Kalau saya merasa wah ini bener-bener nih, rasanya ketemu jalan yang benar. Enak satu kan, kita nggak usah lagi kalau kita nggak ada waktu, nggak sempet, kita nggak usah sibuk bikin analisa lagi market lagi kan, nggak usah liatin chart terus kan. Cari-cari di YouTube, saya cari Trader Family, ternyata saya sebelumnya pernah lihat Pak Tito kayak yang di acara-acara gitu, acara-acara besar. Kayak nih aplikasinya terpercaya. Saya lihat di Play Store juga yang download udah 100.000 lebih, ternyata beneran aman. Tapi kalau kita ngomong signal ya, yang ngasih signal di dunia ini, di Indonesia ini banyak banget sebenarnya. Pernah nggak sebelumnya mencari di tempat lain? Pasti pernah tuh. Pasti pernah. Kan kita cari yang paling gitu kan. Cuman ya tetap nggak transparan Mas. Kan kita nggak tahu track record dia gimana. Yang dia kasih liatin ke kita kan cuma yang bagusnya aja mungkin ya. Kita nggak tahu setahun kemarin gimana, 2 tahun kemarin gimana. Yang ngasih sinyal tuh gimana. Nggak jelas Mas, nggak lengkap maksudnya. Nggak ada datanya juga. Tapi waktu Bapak mencoba itu, udah kenal TF belum? Udah. Oh udah. Tetap kita cari-cari semua yang paling ini kan.
Kadang kan kita harus selalu ngebandingin biar tahu ini tuh tetap yang paling baik gitu. Sejauh ini sampai detik ini saya udah agak nyaman sih sebenarnya. Udah agak nyaman. Sebelum kita copy kan kita udah lihat portofolio daripada si analis itu. Nah, itu yang membuat kita yakin berani copy itu. Jadi nggak sembarang copy kan. Kita udah tahu juga para analisnya juga pasti udah backtest juga kan. Kita bisa menyesuaikan profil risiko kita kan. Misalkan ada kan bisa kita lihat dia punya RR-nya berapa. Sejauh ini sudah profit sih sampai hari ini itu malah udah profit 11.500-an pip. Hasilnya gimana Pak? Bagus, sangat bagus ya. Maksudnya udah sampai berapa persen sekarang prosesnya? 300% kan? Ya 300%. Saya profit hari ini Profit? sekitar 10%-an lah. 1,5 bulan ya, dari tengah Maret kemarin. Saya udah 1,5 bulan, 10%-an. Dari apa yang Bapak sebutkan itu, susah nggak ternyata setelah dijalankan mencarinya? Mencarinya ya. Susah nggak? Apalagi sekarang nggak susah. Nggak susah? Sekarang apalagi gitu. Oh, lebih gampang? Lebih gampang. Sekarang centangnya ada abu-abu dan hijau dan yang nggak ada centang. Nah, itu memudahkan? Memudahkan. Total channel yang sudah Bapak subscribe berhasilnya dapat berapa? Saya nggak terlalu banyak sih, mungkin 9 atau 8 atau 9 lah. Yang aktif 5. Saya cari yang profitnya konsisten walaupun nggak gede sih. Dan yang pasti nggak revenge. Kan Traders Family kan ada analis-analis gitu kan. Pastinya analis-analis ini mindsetnya sama dong pasti sama Traders Family kan. Dan saya belajar juga dari Traders Family gitu kan. Nah itu yang membuat saya mau mencoba itu. Jadi saya percaya dari Traders Family-nya dulu, kemudian dari analisnya ini ya nggak mungkin jomplang banget metodenya sama Traders Family gitu kan. Waktu 8 April kemarin saya coba ada berapa analis saya subscribe, itu belum sebulan kan udah menghasilkan 20%. Menurut Bapak itu hasil yang baik? Baik banget dong. Baik banget. Kenapa gitu? Baik banget. Kenapa menurut Bapak itu hasil yang sangat oke? Oke, satu, mungkin 20% bagi orang biasa aja ya. 20% mungkin juga bagi orang risikonya tinggi banget. Tapi risiko saya itu enggak gitu. Nah, yang buat saya puas itu adalah risikonya kecil. Bisa menghasilkan 20% belum sebulan gitu. Jadi saya ngeset risiko saya tuh cuma 1% Bang per trade-nya. Gitu. 1% kan bisa menghasilkan seperti itu. Ya bagi saya itu puas sekali sih. Ada perasaan Apa ya? Karena langsung untung. Oh, oke. Karena langsung profit waktu itu kan. Ketika saya subscribe tanggal 28 April itu, besoknya itu langsung profit. Ya ada juga loss-nya gitu kan. Saya juga lihat itu masih di level yang saya tolerir lah ya. Di awal sempat drawdown juga sih. Namanya ini bisnis kan, pasti kadang-kadang loss dan profit dan loss kan. Kan kita udah memperhitungkan risiko kita. Toh ke target kita 1 tahun. Kalau kita misalnya jalani beberapa bulan kita begitu dia lagi drawdown kita nyerah, kita ini bisnisnya nggak ada bisnis juga sama ya. Melihat satu bisnis itu sendiri dibutuhkan waktu katanya 4 tahun baru melihat bisnis itu bisa eksis apa enggak gitu. Oh senang banget sekarang tiba-tiba kita udah ada sistem. Kalau kita mau bangun di sektorial, kita buka satu bisnis itu harus bisnis itu biayanya besar sekali kan. Nah di sini kita tinggal pakai aja. Adapun kita bayar uang subscribe itu analis, itu kan murah banget dibanding kita di operasional harus kita keluarkan kalau kita bikin sendiri ya. Tim tradernya, analisnya, nggak ada apa-apanya lebih yang kita keluarkan untuk untuk udah dapat satu sistem seperti ini. Copy signal itu kan di luar sana banyak ya, tapi kan kita nggak pernah tahu analisnya. Portfolio ada. Seperti yang tadi saya bilang juga, bahwa ini dari luar sana tidak ada yang menstandarkan, tidak ada yang melakukan verifikasi, ini benar atau enggak. Mungkin benar, tapi saya nggak kenal, saya nggak tahu. Kalau yang di Trader Family kan saya tahu bahwa analisnya ada nih terdaftar di TF. Paling nggak Trader Family tahu analisnya siapa. Tapi standarnya standar baku TF. Kalau misalnya signal lain, karena tidak ada standar baku, saat ini mungkin metodenya dia pakai TPSL. Tiba-tiba dia buka nggak pakai TPSL gimana? Tiba-tiba dia buka lotnya besar, saya nggak tahu. Nah bedanya dengan yang di TF ya, berarti kan aplikasi TF sendiri itu sudah standarnya sudah ada. Nggak mungkin signal diposting tanpa TPSL. Nah terus lot kita yang ngatur berdasarkan ya kita maunya seperti apa. Ini lokal nih di Indonesia nih perusahaannya, dan saya bisa datang kapan saja nih ke Trader Family kan ya. Jadi itu membuat saya lebih tenang.
Kalau misalnya yang di luar kan saya nggak tahu. Seperti itu sih. Jadi lebih ke kenyamanannya kan ya. Kalau Bapak saya kasih kesempatan Pak, apa yang mau Bapak nyampaikan ke analis? Simple banget sih, jaga loss aja. Jaga loss. Itu paling benar udah. Nah, kadang mungkin analis itu merasa kalau di bulan ini merah itu kayak buruk banget, padahal enggak. Kalau bulan ini merah, tapi kan kita subscribe-nya 5, 4-nya kan bisa profit. Santai aja, nggak usah dikejar-kejar supaya jadi profit. Ya bulan depan kan dia profit, yang ini loss juga nggak apa-apa juga. Kita tetap profit sebagai investor. Kemarin pengalaman satu ada yang ngejar ini banget, ngejar supaya profit. Sampai dalam banget lossnya. Saya cut di tengah. Karena ngerti, saya ngerti. Ini orang kok abis loss new signal, loss new signal apa nih? Udah nggak bener, cut aja udah. Yang penting mereka bisa menjaga emosi mereka aja dalam trading, tetap konsisten. Tetap bertahan aja gitu analis gitu, tetap konsisten aja gitu. Itu aja udah cukup kalau menurut saya gitu. Dan saya harapannya ya TF tetap ada aja gitu. Itu aja mungkin gitu. Satu, platformnya mungkin lengkap. Konsultannya ditanya apa aja mau jawab. Terus yang ketiga, transparan. Ini kan yang paling penting Mas. Di segala macam itu transparansi kan yang paling penting. Karena ini potensinya menurut saya bagus banget. Potensi bagus banget, iya. Intinya risikonya udah bisa dihitung di depan. Itu udah paling enak itu sih. Suatu saat mereka akan masuk sini sih. Sekarang skeptis masih. Masih skeptis. Tujuan utama saya itu memang saya ingin kerja sendiri gitu, apakah itu usaha, bisnis dan lain-lainnya. Dan ini ketemunya memang saya juga into banget nih sama dunia trading, dunia investment gitu. Kayaknya bisa sih. Trading for living gitu.